Halo, permisi. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini sudah merepotkan sekali. Sound itu bila untuk pertanian. Oh. Kenapa? Simpan HP in dulu. Kita lanjut cerita tuh. Di Unimor juga kan? Ya. Jurusan apa? Kimia murni. Saya di matematika, Matematika murni atau matematika pendidikan. FKIP dong. Ya di kimia murni. Saya tidak ada kamu di kimia murni kayaknya. Kalau yang di matematika FKIP ada kakak kimia. Di semester Yang berapa? di bawah dari ini. Saya kenal. Juga karena dari kita sini tuh. Oh. Banyak yang anak kita sini ini ambil FKIP. Kita sini ini FKIP tapi begini. Banyak yang sini matematika. Kamu kimia murni nanti kamu kerja apa? Macam ini dong sosiologi ini. Nanti kerja apa? Kami kan bisa di perusahaan tuh. Iya, kalau bisa di Di perusahaan. Pertamina, di PT Semen atau PT Aqua dong gitu. Hanya itu kan kurang toh. Itu kita sini kurang. Ngomong Di kita sini dia pun lapangan pekerjaan terlalu sedikit. Lapangan pekerjaan tidak banyak. Misalnya di PT Semen Kupang, di kita sini yang kerja di PT Semen Kupang hanya satu. Ini Pak dan Manik punya anak laki-laki pertama itu. Dia kan wakil direktur PT Semen Kupang. Wakil direktur PT Semen Kupang itu agak punya kakak itu. Dia wakil direktur PT Semen Kupang. Ngeri itu dia pegawai. Hanya itu. Kalau kamu mau di situ kimia, saya bukan dulu ada yang kimia. Waktu saya kuliah di Undan ada yang di kimia juga. Namanya Eko. Tapi dia di kimia pendidikan. Kalau mau bisa kerja di perusahaan minimal S2, jangan S1. Kalau kita S1 itu kita punya mutu memang ada, tapi kalau bersaing di administrasi. Nah, kita cari pekerjaan kan ada dua, administrasi dan mutu atau kualitas. Memang mutu kualitas penting, tapi administrasi juga penting. Tidak mungkin dia yang S1 dengan seleksi pertama kan administrasi, wawancara itu seleksi terakhir untuk tahu kita punya kualitas. Jadi begitu Ibu. Ibu ini sekolah di sosiologi, setiap hari sosiologi FB. Kita bahaya. Sosiologi itu omong tentang korupsi. Ya, omong tentang korupsi, omong tentang kemasyarakatan. Kita punya yang sekarang ini, contoh Malaka ini. Malaka ini kan sekarang begini. Mereka masih sidang itu. Keputusan belum ada. Kapan hari waktu sidang pertama itu 4 jam lebih. Hadirkan saksi, hadirkan bukti dan lain sebagainya. Itu kita hadirkan semua, kita lihat. Nah orang itu hanya lihat ini yang kita masyarakat ini hanya lihat dia pilih siapa. Kalau dia punya yang naik dia sudah hebat. Tapi kan tidak pilih bagaimana? Tidak kasih dia uang juga, tidak kasih dia apa-apa juga. Kita Malaka ini memang kacau. Baru pilih siapa? Tidak, ini kan soal politik toh. Baru pilih siapa? Aike. Tidak toh. Sekarang mau pilih nomor 1, kita nomor 1 juga tidak baik, nomor 2 juga tidak baik kan. Kan maksudnya kan di kita masyarakat sekarang kan kalau kita mau seandainya memang betul kita pilih nomor 1, tapi nanti dong lihat dari emosinya ke mana kok. Bila ini nomor 1 sudah sudah menang dari mereka sengaja bilang pilih nomor 1. Tidak, mau nomor 1 ke mau nomor 2 sama saja. Yang penting pemerintah itu punya integritas untuk memimpin, punya kemampuan untuk buat dia punya rakyat itu percaya bahwa dia mampu memimpin. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk buat dia punya rakyat itu percaya bahwa dia mampu memimpin, masalahnya di situ. Nah, masalah yang petahana hadapi sekarang itu seperti itu. Dia kehilangan kepercayaan rakyat untuk percaya dia bahwa dia mampu memimpin. Kau bupati macam apa orang pergi kau sekak? Kau punya semua begitu.
kita harus perhatikan itu. Kalau masyarakat di luar perhatikan, oh ini dikasih beras 10 kilo uang 100.000, selesai, pilih dia, pikir dia baik. Soalnya itu tidak baik. Kita melakain sebanyak kita pun dana untuk ini banyak, tapi itu korupsi. Kamu lihat kasus bawang merah. Apa nih, apa maksudnya yang kantor belum ada tuh yang di Kantor belum ada karena dia lebih fokuskan, dia bilang aku untuk pertanian dan untuk kehidupan masyarakat tuh. Terakhir apa, kantor bupati juga pakai dia punya fasilitas rumah. Terakhir mau perbaiki kan buat perbaiki dia punya rumah. Kita punya kantor DPR itu belum tahu jari-jari. dia potong juga bermain ya. Begitu. Dan kamu mau pilih itu harus ikut diskusi atau debat, itu penting. Misalnya begini, yang kasus bawang merah itu dia kan bilang apa? Yang ditangkap sudah ada orang yang ditangkap. Tapi kau dalangnya korupsi sampai puluhan ini. Waktu kita punya jalan di depan sini ini kan tersendat berapa tahun itu sampai. Karena pemerintah tidak bayar. Oh, sampai di atas kan. Iya, atau sampai di atas itu tidak bayar. Pemerintah tidak bayar, jadi mereka bilang sudah bayar. Nah, itu masalah untuk kita hari ini. Betul. Baru kan kapan hari yang pas pemilu itu kan kayak masa tuh bapak dan ibu. Jadi ini masyarakat dong yang bilang ini kan hitung suara pas ini yang nomor 1 kan ini gitu. Jadi orang bilang itu begitu supaya dia tahu rasa selama dia maksudnya kan masyarakat dong anggap kan dia membuli masyarakat, maksudnya kan tidak perhatikan, apalagi kita yang di Fos ini dia tidak terlalu perhatikan, dia hanya perhatikan yang di bagian pehan-pehan sana. Kamu lihat, semua hal yang bisa buat orang itu berbondong-bondong atau bersaing untuk jadi pemimpin itu satu. Yang pertama nama, dia punya harkat itu terangkat, dia orang hebat. Yang kedua soal uang, yang ketiga soal kepentingan. Soal nama, oke, dia orang hebat. Soal uang ini yang kita perhatikan. Makanya orang sekolah itu untuk bisa kritik. Bukan orang sekolah untuk tidak bisa kritik. Iya, jangan. Masyarakat dong ini dia tahu informasi dari siapa? Dong on here tiap informasi yang sien nak HP on here. Tidak, kecuali kita duduk cerita dari mereka baru kita sampaikan tuh ini yang kami belajar ini begini. Jadi kalau kamu pilih seperti ini. Hari ini dia kampanye 1 miliar. Terakhir kemudian dia curi kembali daripada itu. Dari kasus korupsi. Kita di Malakas ini lihat bawang merah, lampu jalan itu. Nah, itu semua kan dananya di mana? Uangnya di mana? Seperti itu. Kalau mau lebih luas, misalnya kita NTT. Kita NTT ini kan APBD-nya 40%. Tapi kok masyarakat masih tetap miskin? Masih tetap miskin. Kenapa dia tetap miskin? Salah satunya korupsi. Salah satunya korupsi ya. Kita punya tingkat korupsi untuk kita bagian timur ini sebenarnya tinggi sekali. Tinggi karena begini. Antara beberapa provinsi itu, misalnya di bagian timur itu ada 2, Sumatera dan juga NTT. Itu dari survei KPK, Sumatera dan NTT itu tingkat korupsi paling tinggi. Karena apa? Karena kemampuan atau daya berpikir masyarakat itu rendah. Sehingga kita punya korupsi itu semakin meningkat, semakin hari dia semakin naik terus. Karena rendah. Kalau misalnya begini, kita yang sekolah ini kan kita sekolah, kita kuliah, kita SMA, kita belajar setiap hari. Kan kita tidak memanfaatkan itu, selain itu cerita informasi. Karena yang pertama kekurangan finansial, oke lah. Katakan tidak bisa akses informasi karena HP mungkin tidak ada, paketan mungkin tidak ada, tidak bisa akses informasi. Tapi informasi yang didapat hanya dengan itu, bercerita itu penting. Kalau kita nation talk, Gerumpi. Dia ceritakan yuk, maka cerita tidak jalan hari ini kalau dulu. Untuk yang kuliah di Undana, kuliah di Unimor, kita sini kampus ini hanya 2. Banyak yang yang demo tuntut pemerintah terus. Demo tuntut pemerintah itu karena kita masuk ke organisasi kampus. Organisasi kampus itu ajar untuk harus kritik terus. Begitu. Pemerintah itu dituntut untuk harus menemukan solusi. Tapi itu negara yang harus maju itu negara yang pemerintahnya mencari solusi, masyarakatnya membantu menemukan solusi. Bukan pemerintah mencari solusi, masyarakatnya menambah masalah. Yang terjadi itu kita menambah masalah.
kita tambah masalah, bukan kita cari solusi bantu pemerintah. Iya toh, pemerintah percaya diri, tapi kalau masyarakatnya seperti itu, kamu lihat ya, kita di Indonesia ini kan, kita negara berkembang, tingkat korupsi di kita setiap tahun itu dia meningkat, dia menurun. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 itu dia meningkat. Kemudian 2017 sampai dengan ke sini dia agak menurun. Yang pertama karena begini. Ketika korupsi itu meningkat, itu bisa terjadi karena pemerintah itu memegang peranan di dalam itu. Dia kerja yang pertama untuk masyarakat, yang kedua dia kerja untuk dia punya diri juga. Kalau di dalam korupsi itu, contoh saya presiden, ini ketua KPK. Oh, nanti kalau kamu buat kasus, saya punya kasus, kau begini. Jadi sebenarnya sudah disetting. Ada hal-hal tertentu, misalnya begini contoh. Kita baca di berita hari ini, polisi tangkap pengedar narkoba. Contoh bawa sabu-sabu 1 ton. Kalau saya pintar, saya bisa analisis. Ini dia tangkap ini bagaimana ini? Benar atau tidak? Kalau benar syukur, kalau tidak benar, analisisnya begini. Contoh, kau yang pengedar sabu-sabu. Sepi, kau dapat 1 miliar, kau bawa sabu-sabu ini ke Murobo, nanti saya tangkap kau di sana. Kau aman saja. Nanti kalau dapat 1 miliar itu kau penjara 6 bulan, habis itu kau keluar, kau bebas. Sudah sabu-sabu ini saya tetap ambil. Supaya kenapa saya dapat itu? Supaya saya dapat kasus. Ketika saya dapat kasus, saya punya reputasi naik. Ketika saya punya reputasi naik, maka saya pun pangkat juga naik karena tangani kasus. Padahal kasus itu saya sendiri yang rancang. Itu penjelasannya. Kasus itu saya sendiri yang rancang. Supaya saya pun nama bisa ada. Jadi saya tangkap. Jadi 1 ton itu simpan lagi. Berikutnya, di Papua ada narkoba. Padahal 1 ton yang tadi saya tangkap itu bawa ke sana. Supaya saya tangkap lagi orang yang sama dapat 1 miliar, sudah saya naik pangkat lagi. Terkadang seperti itu. Hati-hati. Kita ini masyarakat harus pintar. Itu. Sekarang itu banyak orang yang tidak paham tentang itu, tidak mengerti tentang itu. Korupsi ini, kita di sini ini kita tidak terlalu rasa. Tapi orang-orang di Jawa, di sana orang rasa sekali korupsi ini. Kan ini, kalau di Amerika dong itu narkoba atau penjual pistol biar ada wilayah tertentu, kalau kita internasional ada wilayah tertentu yang legalkan itu. Memang narkoba ini secara medis dia itu legal karena dia saat untuk apa, untuk kesehatan. Tapi secara ini kan dia dilarang karena itu merusak akhlak. Begitu secara agama dia dilarang. Korupsi juga begitu. Korupsi ini dia pun akar utamanya itu karena manusia terlalu rakus. Sampai kapan manusia tidak rakus, baru korupsi itu hilang. Begitu. Jadi hukuman untuk bilang orang yang korupsi, bilang hukuman bilang apa? Penjara berpuluh-puluh tahun. Kasus korupsi di sini terlalu banyak. Kamu lihat sekarang Partai Demokrat, dan dia pun kasus korupsi banyak sekali. Hampir sampai dengan saat ini dia apa? Masalah baku tuh ramai di dalam Partai Demokrat itu. Kudeta kiri kanan untuk rebut kepemimpinan partai. Karena punya kuasa, punya wewenang untuk korupsi itu. Di situ kamu lihat ada yang bongkar bilang SBY pemilihan tahun 2004 itu korupsi. Dia korupsi uang dari mana? Dia korupsi uang dari yayasan. Dia korupsi uang untuk dia punya dana pemilu. Jadi saya mau masuk calon di Partai Demokrat. Kemudian saya kasih 400 juta atau biasa disebut mahar partai. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu. Jadi korupsi itu dia masuk di semua hal. Termasuk kita ini sekarang korupsi. Sekarang kita praktek korupsi kita ini. Iya toh, korupsi dari orang tua, korupsi dari teman, apa deh korupsi dari pacar. Korupsi dari pacar ini memang. Kenapa sih cerita ke seorang tua atau dulu teman-teman di sekolah itu kasih tahu baik-baik. Untuk kita berangkat semua hal yang bobrok untuk negara ini maju, ini harus dari kita ya. Pendidikan itu harus maju. Pendidikan maju kalau apa? Kalau orang-orang itu berpikir untuk bagaimana mendidik diri sendiri. Ketika kita mendidik diri sendiri, maka dengan sendirinya pendidikan itu maju. Mendidik diri sendiri ini supaya kita bisa apa? Bisa tahu, bisa ada pengetahuan yang lebih untuk kita bisa jual.
Kan kita sekolah supaya kita punya pengetahuan ini bisa jual kan. Ada pengetahuan yang diajarkan di sekolah, ada yang tidak diajarkan di sekolah. Kita bahas korupsi ini tidak diajarkan di sekolah secara spesifik. Di pendidikan hanya kasih tahu pengertian korupsi begini, tindakan korupsi itu yang seperti ini, betul toh? Tapi kalau kasus yang lebih dalam itu kan kita belum meraba. Kebanyakan kita berpikir, saya ini masih sekolah, jadi buat apa terlalu pikiran itu? Saya fokus sekolah saja dulu. So, pengetahuan itu kita dapatkan dari kita sekolah itu. Kalau kita sekolah hanya untuk tahu A, B, C, D, dan E, kita tidak perlu sekolah. Karena itu kita bisa belajar di luar zaman sekarang. Teknologi semakin canggih. Sekarang orang yang ada gembala sapi di luar sana tiba-tiba HP begini, halo, HTO itu. Terus tuh. Atau ke mana ikan? Jadi kita itu harus begitu. Buat sesuatu belajar dengan baik. Rasa sekian. Baik, jadi dalam cerita pendek tadi menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak. Kesadaran tentang bahaya korupsi harus dibangun dalam semua kalangan masyarakat. Jadi pesan saya kepada masyarakat adalah masyarakat perlu terlibat aktif dalam setiap tindakan pemerintah sehingga terciptanya transparansi dalam menjalankan pemerintah. Selain itu, kesadaran kaum pelajar tentang bahaya korupsi perlu difasilitasi lewat berbagai aktivitas atau kegiatan pendidikan yang sifatnya menumbuhkan kesadaran akan perang melawan korupsi. Terima kasih.